والإيمان بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alif Nun, diceritakan dalam kisah teladan, bahwa para sahabat banyak menafkahkan hartanya, demi kejayaan agama Islam. Untuk itu, mereka berlomba-lomba menginfakkan harta kekayaan untuk memperjuangkannya. Salah satunya, kisah masyhur yang banyak dikutip dalam berbagai buku sejarah Islam tentang kedermawanan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling kaya. Dia juga termasuk dalam 8 orang pertama yang masuk Islam, dan juga dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang sukses. Kerja kerasnya dalam berdagang, membuat Abdurrahman menjadi konglomerat dengan harta yang berlimpah di masa Nabi. Dalam satu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kesediaan kaum muslimin untuk menyumbangkan harta bendanya yang akan digunakan untuk membiayai peperangan menghadapi kaum kafir. Kala itu Abdurrahman mendengarnya, beliau langsung bergegas pulang ke rumahnya. Kemudian, segera kembali ke hadapan Rasulullah. Sesampainya di hadapan Rasulullah, ia kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki uang sebanyak 4.000 dirham. Tetapi, kali ini akan disumbangkan 2.000 dirham saja, karena yang 2.000 dirham lagi akan ditinggalkan untuk keluarga." Ia tak segan-segan menyumbangkan hartanya demi tegaknya agama Islam. Ketika Rasulullah memerlukan biaya untuk mempersiapkan perang Tabuk, Abdurrahman tak segan-segan mendermakan uang yang dimilikinya, yaitu sebanyak 200 ukiah emas. Hal itu kemudian diketahui oleh Umar bin Khattab. Umar pun berbisik kepada Rasulullah, agaknya Abdurrahman tidak meninggalkan uang sama sekali untuk istrinya. Setelah mendengar apa yang dibisikkan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah pun kemudian bertanya kepada Abdurrahman, "Engkau mendermakan uang begitu banyak, tetapi aku khawatir, engkau tidak meninggalkan uang sepeser pun untuk belanja istrimu." Abdurrahman menjawab, "Ada, ya Rasulullah. Untuk istriku, aku tinggali yang lebih banyak, dan lebih besar dari apa yang kudermakan." "Berapa?" tanya Rasulullah kemudian. "Ia kutinggali sebanyak rezeki, kebaikan dan upah yang dijanjikan Allah," jawab Abdurrahman sambil tersenyum. Abdurrahman bin Auf tak segan-segan menyumbangkan semua uangnya, karena ia percaya bahwa Allah akan membalasnya dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda, dan akan mengganjarnya pula dengan nikmat di akhirat. Abdurrahman memeluk Islam waktu itu dia dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Saat Abu Bakar memeluk Islam, Khulafaur Rasyidin pertama itu memperkenalkan Islam kepada Abdurrahman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhan bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tanpa keraguan, mereka langsung menghadap Rasulullah dan menyatakan keimanannya. Sejak saat itu, Abdurrahman selalu setia di sisi Rasulullah. Abdurrahman bin Auf dilahirkan di Mekah, pada tahun ke-10 tahun Gajah, tepatnya pada tahun 581 Masehi. Umurnya lebih muda dari Rasulullah. Pada masa jahiliyah nama asli Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Amru. Kemudian Rasulullah menggantinya menjadi Abdurrahman. Ia mendapatkan hidayah dari Allah, 2 hari sesudah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Seperti orang-orang yang pertama masuk Islam lainnya, ia pun tak luput dari siksaan, dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Ketika Rasulullah hendak hijrah ke kota Madinah, Abdurrahman termasuk orang yang menjadi pelopor untuk mengikuti ajakan hijrah Rasulullah itu. Di Madinah, Rasulullah banyak mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Layaknya para muhajirin lainnya, ia pun meninggalkan seluruh hartanya di Mekah. Sehingga, setibanya di Madinah ia tidak memiliki apapun. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah telah mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Al-Rabi, Al-Ansari tatkala tiba di Madinah. Kemudian, Sa'ad berkata kepadanya, "Saudaraku, saya adalah salah seorang penduduk Madinah yang mempunyai banyak harta. Maka, pilihlah dan ambillah. Saya juga memiliki 2 orang istri, lihatlah salah satunya yang menarik hatimu, sehingga saya bisa mentalakannya untukmu." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah memberkati pada hartamu dan keluargamu."
Akan tetapi, tunjukkanlah letak pasarmu. Maka, ditunjukkanlah pasar tersebut, sehingga ia pun bisa berdagang. Di tengah kemiskinannya itu juga, kreativitas Abdurrahman muncul. Ia meminta tolong kepada saudara barunya itu, untuk membeli tanah kurang berharga, yang terletak di samping tanah sebuah pasar. Kemudian, tanah tersebut ia petak-petakan secara baik, siapapun boleh berjualan di tanah itu, tanpa membayar sewa. Apabila dari pedagang itu ada keuntungan, ia menghimbau mereka untuk memberikan bagi hasil seikhlasnya. Alhasil, banyak para pedagang yang tertarik dengan penawaran itu. Sehingga, mereka berbondong-bondong pindah ke pasar baru, yang dikembangkan oleh Abdurrahman bin Auf. Hal itu membuat keuntungannya pun berlipat. Sehingga tak perlu waktu lama, dirinya berhasil keluar dari kemiskinan. Selain dikenal pandai dalam berdagang, ia juga dikenal sebagai seorang yang ulet dan pemberani. Pada saat Perang Badar, Abdurrahman bin Auf berhasil membunuh salah satu musuh Allah yaitu, Umair bin Utsman bin Ka'ab at-Taimi. Keberaniannya itu juga, ia tampakkan ketika di Perang Uhud. Ia tetap berperang, walaupun banyak kaum muslimin yang lari. Jika sedang berjihad, ia pasti berdagang berniaga. Hal itu ia anggap sebagai suatu amal yang keberhasilannya, diharapkan bisa semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Keuletannya berdagang serta doa dari Rasulullah, menjadikan perdagangannya semakin berhasil dan sukses. Meskipun sangat kaya raya, tetapi dirinya tidak sombong. Ia tetap rendah hati dan hidup dalam kesederhanaan. Keistimewaan dari Abdurrahman bin Auf adalah dirinya dikenal sebagai sosok yang dermawan. Bahkan, beliau juga diberi sebutan sebagai manusia bertangan emas karena rajin beramal. Di tengah hidup serba kayanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman bin Auf, nanti kau masuk surga dalam keadaan terlatih-tatih, yang lain kencang kamu terlatih-tatih." "Kenapa ya Rasulullah?" tanya Abdurrahman bin Auf. "Duniamu atau hartamu kebanyakan?" ujar Rasulullah. Semenjak itu, Abdurrahman bin Auf ingin menjadi orang yang cepat masuk surga. Ia pun semakin menggalakkan sedekahnya. Namun anehnya, meski banyak sedekah tapi hidupnya tidak melarat-melarat. Padahal sumbangannya banyak untuk peperangan, tapi tetap saja, perdagangannya lancar dan tambah kaya, dikarenakan tidak ada orang yang miskin atau berkurang hartanya karena bersedekah. Hingga akhir hayatnya, Abdurrahman bin Auf masih memiliki banyak harta, ia menjadi salah satu orang yang cepat menuju surga dengan kekayaannya meski pada awalnya dikatakan lambat. Abdurrahman bin Auf meninggal ketika berumur 75 tahun, ada juga yang mengatakan 72 tahun pada tahun 31 Hijriyah. Namun pendapat lain menyebutkan tahun 32 Hijriyah. Ia dimakamkan di pekuburan Baqi, yang diimami oleh Utsman bin Affan berdasarkan wasiatnya. Ia meninggalkan 28 anak laki-laki dan 8 orang perempuan. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan bahwa harta peninggalan Abdurrahman bin Auf itu ada yang berupa emas murni. Sedangkan, 4 orang istrinya masing-masing menerima harta warisan sebanyak 80.000 dinar pada saat itu. Sahabat Alif Nun, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, karena itu juga bentuk bersedekah, agar kami semangat dalam membuat konten-konten dakwah dan motivasi Islami. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.